Salam saudara, kita jumpa pada Abam 921. Ya. Ini episode yang sudah hampir mendekati 1000 ya. Iya Pak. Oke, teruskan Pak. Ya, baik Pak. Yang pertama dari seorang wanita usia 24 tahun. Mengenai restu orang tua saya bingung. Harus menyudahi untuk kesekian kali atau bagaimana? Dia pasangannya umur 32 tahun. Kami menjalin hubungan sudah 5-6 tahun kira-kira dan sampai sekarang orang tua saya tetap tidak merestui. Dan selalu mewanti-wanti agar kami tidak menjalin hubungan lagi. Tapi kami berdua tetap berkomitmen untuk bersama dan tahun ini dia berencana ke jenjang serius. Alasan orang tua saya tidak restu karena ekonomi. Dia yang tidak mapan dan pernah dia tidak sopan dengan orang tua saya pas awal pacaran lewat perkataan. Dan sekarang dia ingin memperbaikinya. Langkah apakah yang harus saya ambil? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pertimbangan orang tua jangan kamu anggap sepele. Ya. Naluri saya orang tua kamu tidak salah 100%. Tapi dari sikap kasar ya, tidak sopan. Ya, tidak sopan. Pada awal pacaran itu sebenarnya signal. Isyarat kamu tidak melanjutkan hubungan dengan pria ini. Kalau pria sampai umur 32 tahun belum menikah lalu bisa bersikap tidak santun, buat saya ini membahayakan. Menurut saya kamu hold dulu. Lalu bagaimana reaksi dia? Dari reaksi inilah kamu baru bisa melihat dia calon suamimu atau tidak. Kamu bilang kepada dia, saya minta hold dulu selama 6 bulan sampai setahun. Lalu baru sambil keputusan. Begitu dia marah, dia mungkin cari perempuan lain, itu memang dia nggak layak untuk kamu. Saran saya hold. 1 tahun paling cepat. Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 29 tahun belum menikah tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak Pendeta, saya sekarang bingung dengan keadaan keluarga saya. Saya mempunyai 2 saudara perempuan, kakak dan adik. Pergaulan mereka sangat tidak baik bahkan di luar batas. Melakukan free sex. Mereka pikir saya tidak tahu Pak, di rumah hanya saya yang tahu. Saya sangat sedih dan marah sekali saat itu. Saya punya ibu yang sangat temperamental, emosian, berpikir negatif dan punya gejala stroke. Kalau ibu saya tahu bisa jadi stroke-nya bakal kumat dan saya tidak mau Pak. Saya hanya simpan dalam hati kalau saya melihat mereka rasa benci terus ada. Saya bingung harus ngapain Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu bayangkan dia masuk neraka. Bayangkan dia masuk neraka, dia teriak-teriak minta tolong. Kau bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Yang bisa kamu lakukan sekarang sementara mereka masih hidup. Kamu harus memandang mereka sebagai orang berdosa yang harus kamu selamatkan. Jangan jadi hakim atau polisi, tapi jadi gembala bagi 2 adikmu ini. Dan kamu sendiri harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi teladan, selamatkan adikmu. Bukan menuntut, tetapi kamu membimbing. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 45 tahun menikah tinggal di Tangerang, Banten. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abam. Pak Eras, saya mau tanya apakah buku-buku Bapak ada dijual? Dijual di mana ya Pak? Ini catatannya sudah diinfo oleh bagian admin kita. Saya ingin punya buku Bapak untuk anak saya. Sebab anak saya itu sedang kuliah sebagai guru di salah satu kampus yang cukup terkenal. Tapi di sana dia mengalami beberapa tekanan dari teman sekamarnya, juga dari kakak tingkatnya. Memang anak saya pernah bikin salah karena dia pernah ngompol karena sakitnya itu. Kata dokter penyebabnya dia tidak bisa menahan pipis karena hormonnya tinggi. Sebab dia didiagnosa dokter terkena hipertiroid dan sudah terapi obat sejak dari SMP kelas 8 sampai sekarang. Dan karena hal itu diungkit terus-menerus setiap mereka ada rapat kamar dan doa bareng sampai kasurnya diganti dengan matras. Tadinya dia pakai kasur busa sama seperti yang lain. Tapi dikarenakan hal itu kasurnya yang busa diambil dan diganti dengan matras. Saya cuma bisa bilang tidak apa-apa nak, sabar saja. Dia katanya kalau dia seperti orang yang paling berdosa saja dan merasa seperti dihakimi setiap saat sehingga dia punya niat untuk bunuh diri. Karena tidak kuat kesalahannya diungkit terus-menerus. Saya katakan diam saja, doakan dan kasih mereka. Saya katakan dia harus kuat karena tidak mungkin Tuhan izinkan semua terjadi tanpa ada maksud baik di dalamnya. Oh ya Pak, karena anak saya itu terkena hipertiroid sehingga mengharuskan dia untuk berobat rutin, tapi sepertinya dipersulit untuk meminta izin buat kontrol ke dokter.
Anak saya perempuan umur 19 tahun dan harus tinggal di asrama karena itu program beasiswa. Saya sarankan agar dia mendengarkan khotbah Bapak melalui YouTube, tapi dia bilang kalau Bapak dianggap sesat di tempat dia kuliah. Pertanyaan saya yang pertama, apakah saran saya untuk menyuruh anak saya untuk diam saja, doakan mereka yang menyakiti dia dan mendengarkan khotbah Bapak lewat YouTube sudah benar, Pak? Sebenarnya sudah benar. Ya. Tapi masalahnya, kalau ada kemungkinan dia keluar dari lingkungan itu, keluar. Ya. Jangan sampai nanti terjadi hal yang parah sampai nggak bisa diobati lagi. Ya. Anakmu di situ itu nggak pasti akan berhasil kok. Tapi kalau keluar juga belum tentu gagal. Ya. Minta petunjuk Tuhan. Saya kira-kira udah tahu nih sekolahnya di mana nih. Ya. 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 Menganggap sesat orang belum mendengar khotbah saya, Pak, menganggap sesat. Oke, terus Yang pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan oleh anak saya ya Pak agar tetap kuat menghadapi semuanya? Ya ibunya harus sering menelpon dia, memberi penguatan, beritahu bahwa tidak selamanya keadaan ini berlangsung. Dia harus bisa melewatinya. Dan apa yang dia alami ngompol itu bukan sesuatu yang buruk. Karena memang dia punya kelemahan fisik. Jadi bukan sesuatu yang patut dia rasa perlu malu. Nggak perlu. Nasihatkan itu. Oke, terus. Boleh saya minta rekomendasi Bapak, buku Bapak yang mana, apa yang harus anak saya baca dan di mana saya bisa mendapatkannya agar anak saya tetap kuat. Karena saya tidak bisa menarik dia dari situ, sebab harus membayar denda yang cukup besar kalau saya ingin menarik dia dari situ. Ya nggak bisa ya. Beasiswa ya. Tapi saya kira anak ini mesti didampingi ya, dilayani ya. Didampingi, kalau enggak nih bahaya loh. Anak ini bisa depresi loh. Ya. Buku yang mesti kita ini tanya Bu Esther ya. Ya tanya Bu Esther buku apa yang perlu untuk anak ini. Kalau perlu salah seorang psikolog kita menghubungi dia. Terus. Mohon bantu doa Pak. Jujur sebagai orang tua saya sedih mendengar anak saya diperlakukan seperti itu. Dari sejak SMP sampai sekarang anak saya terus menjadi korban bully karena penyakitnya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya juga sedih dan bingung lihat anak-anak yang membuli anak saya. Kenapa ya mereka bersikap seperti itu kepada anak saya? Padahal mereka ibadah 1 minggu sampai 3 atau 4 kali. Tapi kenapa bisa seperti itu? Saya yang bisa sarankan diam saja nak. Doakan kasih mereka biar mereka lihat kasih Tuhan dalam hidup kamu dan mereka gereja yang mengatai saya sesat. Coba periksa. Bener nggak itu pendetanya? Bener nggak dia mendidik orang lingkungannya? Iya. Ya. Karena kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu roh apa yang ada pada saya. Ya. Jadi tidak heran kalau lingkungan anak-anaknya seperti itu. Ya. Lingkungan anak-anak mudanya maksudnya. Ya. Ya mau tidak mau kita hanya bisa mengatakan kuat. Dan kita akan bimbing dia ya. Beri psikolog yang baik. Oke, terus. Ini mengulang tadi Pak di atas, mohon buku-buku mana saja yang perlu dibaca untuk anak ini. Mohon maaf ceritanya terlalu panjang. Terima kasih Pak Eras dan tim Abang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kasihan loh anak-anak kayak begini. Harus kita perhatikan. Kalau orang nggak pernah punya anak perempuan ya sembarangan. Tapi kita mesti lindungi anak-anak seperti ini ya. Tolong ya, lindungi anak-anak seperti ini. Terus. Dari seorang pria usia 53 tahun menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Grogol. Yang terhormat Pak Eras dan tim Abam, saya seorang terapis dan istri yang merawat mertua saya yang ini apa ya? Bohebolo. Bohebolo. Itu kalau Bapak masih ingat mungkin. Namun bukan topik mertua saya yang saya ingin tanya, tapi saya ingin memiliki buku kekekalan. Masih bisakah? Oh ini. Oh bisa. Ini dikirim. Ya. Kita masih punya banyak buku kekekalan itu. Ya. Yang waktu anak saya menikah itu ya. Ya. Oke. Terus. Yang kedua, adakah komunitas Abam, Pak? Saya sangat senang kalau ada dan bisa seperti keluarga. Tolong dimasukkan ya, Pak, kalau ada. Oke, bisa. Komunitas Abam. Ya. Dimasukkan ya. Ada oke, terus. Yang ketiga, maaf cukup panjang ya. Anak saya yang kedua itu autis. 17 tahun lalu kami sudah melakukan penyerahan anak di Roxy oleh Pak Eras. Kami sudah membesarkan dan mengajarkannya dengan susah payah sendiri karena sekolah khusus. Kami tidak mampu banyak kemajuan dan anak autis itu polos. Tapi pintar, namun Tuhan berkehendak lain. 6 bulan yang lalu ia sudah dipanggil Tuhan. Herannya beberapa dokter tidak tahu penyakitnya simpel saja, itu usus buntu. Namun sudah menyebar ke paru-paru dan merusak organ lain. Enggak, usus buntu yang menyebar pernah saya alami.
Jadi usus buntu udah pecah. Iya. Itu jadi keracunan nih. Terus Akhirnya dengan rasa pedih sekali kami harus merelakan anak kami dipanggil pulang. Detik kami ditinggalkan putra kami itu, istri saya merasa lega. Sepertinya ia sudah dijemput malaikat. iya, Iya. pasti. Jadi saya juga tadi mau mengaminkan itulah cara yang terbaik. Oke, terus. Ketika sedang memilih peti mati, istri saya menunjuk peti mati yang berinisial M. Namun petugas di sana bilang bapak atau ibu semalam jam 11-an sudah ada yang memilih petinya. Saya tanya siapa, tapi petugas rumah duka itu menjauh dan menghindar. Semua di situ pada merinding dan kami dibawa oleh petugas ke ruang depan yang berbeda. Tapi petinya sama berinisial M. Saat itu juga saya bingung siapa orang itu. Saya hubungi teman-teman saudara-saudara saya, tidak ada yang mengaku atau mendonasikan peti itu. Karena saya yang bayar peti itu. Tapi istri saya bilang orang yang jam 11 datang itu malaikat. Karena sebelum pilih peti istri saya sudah berdoa dulu. Menurut Pak Eras, menurut Pak Eras gimana ini fenomena seperti ini? Saya nggak tahu. Bisa juga malaikat. Cuman mau kasih pesan sama keluarga bahwa malaikat menjemput dia. Ya. Sangat mungkin. Jadi penjaga peti mati itu pikir setan gitu. Padahal itu malaikat. Sangat bisa. Sangat mungkin malaikat memang ada kok. Ya, oke, terus. Seminggu setelah penguburan, kami bermimpi anak kami bersama dengan orang tua pakaian putih tinggal di atas. Kami sama-sama beriman bahwa anak kami sudah di tempat yang nyaman. Menurut Pak Eras bagaimana Pak? Amin. Saya udah 100% amin. Dia masuk surga. Terus. Maaf saya bukan mengkultuskan Bapak, tapi kami yakin Bapak peka dan dipakai Tuhan. Kalau saya yakin ia sudah di tempat yang tenang karena putra kami yang autis itu polos sekali dan pintar, tapi dengan rasa pedih. Iya. Oke. Saya juga punya penaluri kan. Jadi nyaman. Puji Tuhan. Tuhan beri yang terbaik untuk anakmu. Terus. Kami harus menerima kenyataan ini walau pahit, tapi ini kedaulatan Tuhan. Sebenarnya nggak boleh diterima sebagai kepahitan ya. Egois Anda. Kalau you meninggal, siapa yang ngurus anak itu? Tuhan urus anak itu. Sekarang di kekekalan. Sebelum Anda meninggal, suami istri. Ya, udah bagus banget. Terus. Sekarang saya hanya fokus ngurus anak cewek saya yang kuliah di UNJ dan puji Tuhan ia pintar dan cum laude. Dan kalau dia mau, mungkin saya suruh S2 di Ekumene. Dan fokus ke mertua saya yang kena stroke parah. Walau sangat tidak mudah ngurusnya, saya ngerti hidup ini tragis. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini buah-buah pelayanan itu luar biasa ya. Usia berapa? 53 ya? Usia 53 Pak. Nggak apa-apa bro. Kita sama-sama. Pesan saya, rawat mertuamu sebagai pelayanan. Ya, satu hari kita ketemu. Saya ikut mengucap syukur kepada Tuhan untuk kepulangan anakmu. Karena ini cara yang terbaik. Teruskan. Ya, dari seorang ini wanita. ada catatan khusus Pak. Perlu saya bacakan juga. Ya. Oh, baca aja deh, baca. Ya, baca ya. Baik, dari seorang wanita usia 58 tahun, seorang janda tinggal di Tenggarong, Kalimantan Timur. Saya tidak mau bertanya tapi mau meminta tolong. Andai Bapak ada kesempatan buat video call dengan anak-anak lapas. Karena mereka akan bebas di bulan Maret mendatang ini. Karena saya ingin anak-anak ini nanti akan tetap takut Tuhan walaupun sudah kembali ke rumah mereka. Dan saya ingin mereka akan jadi anak muda yang akan menjadi saksi di rumah dan teman-teman mereka. Adapun saya ada di lapas setiap hari Kamis jam 10 pagi Indonesia Tengah. Dan puji Tuhan saya selalu merasa diubahkan menjadi lebih baik untuk hidup berkenan kepada Elohim Yahweh. Sekali lagi saya berterima kasih buat pelayanan Bapak lewat Truth ID. Dan saya selalu berdoa buat kesehatan Bapak juga tim selalu sehat atau kuat atau sukses membawa jiwa ke langit baru bumi baru. Jangan pedulikan omongan orang yang tidak bertanggung jawab dan yang menyesatkan ajaran Bapak. Selalu jadi moto saya, kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebenaran akan tetap muncul seperti fajar di pagi hari. Keren. Tetap semangat Bapak rohani kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Nanti saya ini aja direkam. Ya. Memberikan nasihat dalam bentuk rekaman bisa nggak? Lalu mereka menyampaikannya dalam, nanti kan pakai suara, pakai mic bisa. Ya. Tapi lewat video ya. Siapa tahu mereka bisa tayangkan pakai LCD atau kalau enggak suara saya. Ya. Hubungi ibu itu, kami akan bersedia. Kalau live takutnya waktunya nggak tepat ya. Ya. Tapi kalau bisa live ya nggak apa-apa. Tapi rasanya direkam saja. Ya. Oke, teruskan.
Dari seorang pria usia 21 tahun belum menikah tinggal di Jakarta Barat. Pak, apakah GSKI ada pelayanan pelepasan? Dikarenakan saya sangat ingin kembali normal. Memiliki fantasi saya agak aneh, nyeleneh dalam artian suka sesama jenis. Lebih suka yang lebih muda, yang tua saya tidak suka. Sempat dibantu sama seorang pastor, setelah dibantu saya bisa lepas 8 hari dari masturbasi dan nafsu tersebut. Namun kembali jatuh, ini seperti fantasi yang aneh. Dikarenakan fantasi saya hanya terhadap yang lebih muda atau yang lebih kecil. Yang sudah tua atau dewasa saya tidak suka. Yang hadir di fantasi atau di pikiran saya seperti itu. Ya udah. Ya. Kita punya pelayanan, didoakan. Ya. Laki atau perempuan? Ini laki-laki Pak, usia 21 Oke, tahun. nanti dihubungi, diarahkan ke tim pelepasan kita. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 64 tahun, menikah memiliki 3 orang anak tinggal di Surabaya. Satu kesaksian nih Pak. Ini Coba teruskan. iya. Dia lahir. Ia lahir di Salatiga 16 Oktober 1960. Lahir Minggu Kliwon tanggal 13 ini apa 13-nya. Alumni dari salah satu kampus universitas di Jawa Tengah. Yang bagus. Yang bagus ya, dari fakultas yang bagus juga. Fakultas keguruan. Ya, keguruan dan ilmu pendidikan. Atau disekonomi. Disekonomi selama 4 tahun dan dapat beasiswa. Kedua orang tua pindah ke Muara Enim dari tahun 81 sampai 91. Okay. Dari kuliah sampai wisuda, kemudian nikah dan kerja, sampai punya 2 orang anak laki-laki, ya. Tahun 91 orang tua pulang dalam kondisi sakit di salah satu rumah sakit di Solo, masing-masing selama 1 bulan. Setelah sehat, saya bawa pulang ke Surabaya. Pada mulanya saya dari keluarga non-Kristen, namun tahun 83 saya ditemui Tuhan Yesus dengan berkata, ikutlah aku. Dari keluarga Muslim ya? Iya, dari. Terus? Itu kan Tuhannya wong Kristen, orang Kristen. Tuhan kok 3 gitu. Namun setelah saya belajar etika Kristen, saya baru paham bahwa Tuhan adalah monoteisme atau Allah Bapa atau Allah Israel atau Yahweh dan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Yesus adalah anak manusia dari perawan Maria dan Yusuf. Yesus menjadi Tuhan setelah disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematiannya dan naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa. Selama 40 hari Tuhan Yesus memperlihatkan wajahnya terhadap muridnya, 11 murid. Roh Kudus adalah roh dari Allah Bapa untuk selalu menemani seluruh anak-anak Allah. Pak Eras yang selalu saya hormati, saya adalah penggemar Abam. Ya, Abam ini panjang dia, beberapa episode dia ikuti. Terus pernah bertemu juga dengan Bapak secara langsung di Surabaya, Pak. Okay. Ya, pelayanan Bapak di GSKI Rehoboth Surabaya. Ini masih panjang, kesaksiannya panjang sekali, Pak. Selama 7 tahun dari 96 sampai 2003, saya selalu memakai obat terlarang, ekstasi dan sabu. Dan saya pernah mengalami overdosis selama 4 kali. Sebanyak 4 kali. Selalu check up di dokter poliklinik Pratama oleh seorang dokter. Hampir setiap minggu check up ke dokter spesialis narkoba. Terus tidur. Iya, sempat juga. Jadi ini perjalanan hidup yang panjang. Iya, panjang dia. Tapi akhirnya ini dijamah Tuhan ya. Betul, Pak, iya. Diubahkan Tuhan. Iya. Pak Eras, Bapak rohaniku ternyata alumni STT Teologi. Apa ini? Apa ini? Ini pada tanggal 10 Oktober ini. Iya, dari pengalaman di ICU sakit segala macam. Terus ini pada tanggal 10 Oktober. Sebentar, Pak. Mulai dari 10 Oktober ya, Pak. Ya. Tanggal 10 Oktober dibawa pulang dengan ambulan rumah sakit NH ya, Pak. Selama 1 bulan tidak sadarkan diri, pada akhir November mulai sadar dan mulai banyak telepon. Akhirnya mulai drop kembali pada tanggal 1 Januari 2023. Saya mulai mengenal Dr. Eras Sabdono melalui istri saya. Ternyata Pak Eras luar biasa. Semakin dihujat, semakin dianggap sesat, ternyata Pak Eras bisa mendewasakan iman orang Kristen, termasuk mendewasakan iman saya. Nah, ini kunci penting ya. Dari Badung ya. Iya, dari hidupnya kelam sekali, narkoba segala macam. Terus? Tapi hidupnya diubahkan melalui pelayanan Bapak. Pak Eras, Bapak rohaniku ternyata alumni Sekolah Tinggi Teologi dan para senior gereja yang banyak memakai topeng. Kok ya tidak malu, ya Pak? Kok ya tidak malu ya Pak? Iya, kok tidak malu ya Pak? Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya kita tunggu saja di tempat pengadilan Tuhan. Terakhir nanti siapa yang sesat. Pak Eras ternyata jadi orang Kristen itu berat ya. Ingin sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus sangatlah sulit. Walaupun semua dosa telah ditebus oleh Yesus di kayu salib, namun kodrat dosa itu perlu dirobek-robek dan mengarah pada kodrat ilahi. Bagus dong. Ya.
Ya, dari kelam begitu lalu bisa bicara, ini bagus. Iya. Terus Saya sering melakukan kesalahan berpijak pada dua Tuhan. Namun masih sangat Tuhan. dua Tuhan. Oh iya, dua Tuhan. Berpijak pada dua Tuhan. Namun Iya, namun masih sangat sulit mengendalikannya Pak Eras. Sampai hari ini saya masih mendapatkan hadiah dari Tuhan. Mata dan penciuman belum berfungsi sebagaimana mestinya. waduh. Ya. Terus Tetapi saya selalu bersyukur dan bersyukur selama saya masih hidup di dunia. Saya yakin dan percaya bahwa semua ini Tuhan Yesus punya tujuan yang terbaik buat saya. Semoga saya selalu dipimpin Roh Kudus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus untuk menjadi mempelai di langit baru bumi baru. Saya ingat betul pesan Pak Eras tentang diam, diam, dan diam. Dan kita wajib menyalibkan daging kita, ya, sehingga yang hidup tinggal roh dan jiwa loh. Oh ya, ini oh jadi disalibkan bersama Kristus 2000 tahun lalu, sekarang tinggal roh sama jiwa. Terus dagingnya di mana? Ya. usia udah 64 tahun, lebih muda setahun dari saya, ada umur. Tapi masa lalunya kelam banget, nakal ya. Iya. Tapi dijamah, diubah Tuhan luar biasa ya. Iya. Terus Iya, salam hormat buat Pak Eras dan keluarga tim Abam yang selalu menjadi kerinduanku. Shalom. Salam, salam hormat juga kami mengasihi Bapak ya. Oke. Ini yang begini juga menguatkan kita, lucu juga ya. Iya. Sebenarnya pria seperti ini nggak gampang diatur loh. Nggak gampang. Dengan umur 64 tahun, dengan pengalaman panjang itu, Iya. dia seorang yang berpendidikan juga. Tapi kena narkoba lah, apalah, kelam ya. kelam. Sampai sakitnya di ruang ICU. Iya, Udah hampir mati nih. Tapi Tuhan ubahkan, mantap sekali ya. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 57 tahun Bentar, Iya, tadi itu ada foto ya. ada foto Pak. Dia Ditampilkan ketemu foto. saya. Iya, waktu di pelayanan di Surabaya Tuh, Pak. fotonya gimana? Ini Pak. Dia kayaknya pakai kursi Kursi roda roda, ya. betul ya, sudah. Oh iya, pakai kursi roda. Ketemu saya dia. Bapak sempat doakan juga ini dari. Tempat saya doakan ya. Oke. Lalu teruskan ya. Yuk. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 57 tahun, menikah, memiliki 7 orang anak, tinggal di Ambon. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya wanita usia 57 tahun, pisah sama suami sudah 21 tahun, tetapi tidak cerai. Suami saya seorang purnawirawan TNI. Saya dikaruniai 7 anak bersama suami saya. Waktu anak-anak masih kecil tinggal bersama saya dan tidak dinafkahi oleh suami. Singkat cerita, suami saya sudah menikah lagi sama wanita lain dan dikaruniai 1 orang anak. Dan suami saya buat kartu keluarga yang baru bersama istri yang baru, kasih masuk ke 3 anak saya yang belum menikah. Jadi kartu keluarga saya mati dan 1 hal lagi, suami saya kredit di bank. Istri yang baru palsukan tanda tangan saya. Bagaimana nasib saya Pak Eras? Saya mau lapor ke instansi terkait. Tetapi saya mau belajar taat menuju langit baru, bumi baru. Dan saya mau bertanya lagi buat Pak Eras, kenapa tidak ada cabang GSKI Rehoboth di Ambon? Soalnya saya ke Jakarta sering pergi ibadah ke gereja GSKI Rehoboth Arta Gading, dan saya pulang ke Ambon, kembali lagi ke gereja awalku, ya 1 gereja lain non GSKI Rehoboth pastinya, di luar GSKI Rehoboth. Dan saya selalu ikut khotbah Pak Eras lewat YouTube. Terima kasih, ya Tuhan Yesus memberkati. Repot nih. Iya. Kalau dia lapor ke instansi juga nggak ada untungnya. Iya, Pak. Nggak ada untungnya. Suamimu memang dari dulu tidak menafkahi kok. Iya. Tapi dia nggak akan bisa lolos dari dari hukuman Tuhan. Tunggu aja. Nanti hari tuanya dia gempor. Iya pasti dipukul Tuhan ini orang. Jadi nggak usah lapor ke instansi, nggak ada untungnya. Tapi soal ini pemalsuan tanda tangan ya. Coba nanti dihubungi pengacara kita. Jangan sampai nanti bermasalah nih. Iya. Berani loh dia memasukkan tanda tangan. Ya. Ibu dihubungi pengacara kami, diarahkan saja. Hindari lapor ke instansi, nggak ada untungnya. Tapi soal pemalsuan tanda tangan, apakah nanti bisa berdampak untuk hidup Anda? Itu yang kami mau perhatikan. Sekarang yang penting ibu mencari Tuhan, cari nafkah untuk anak-anak. Anda bikin persekutuan doa di Ambon, nanti bisa jadi cabang GSKI di Ambon. Nanti kita akan bimbing, ya. Ya. Tolong dihubungi ibu ini, kasihan. Terus. Ya. Ini berikutnya bisa dipindahkan ke menjawab Trinitas ya Pak. Oke. Iya. Ini dari pria usia 50 tahun, Iya. dari Papa Utahuruk ya. Iya.
Huta Uruk usia 50 tahun pindahkan ke Menjawab kita. Ya. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 35 tahun belum menikah tinggal di Jakarta. Bapak Pendeta Erastus, saya mau tanya tentang animal communicator. Communicator, ya. Yang lalu saya bertanya ke seorang animal communicator. Tentang keberadaan kucing saya yang hilang. Dia meminta foto wajah saya dan foto rumah saya. Lalu baru-baru ini saya membaca postingan dari seorang yang menggali Alkitab bahwa animal communicator menggunakan spirit lain yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Saya jadi takut karena saya pernah memberikan foto saya kepada animal communicator ini. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, minta ampun kepada Tuhan dan jangan lakukan lagi. Semua yang bersifat supernatural dan itu bukan hal yang prinsip. Setan suka beri mainan begitu. Ya. Kucingmu hilang, ya udah hilang, nggak usah tanya ke. Ini unsur okultismenya ada. You minta ampun kepada Tuhan dan jangan mengulangi lagi. Itu saja. Ya. Oke, terus. Berikutnya dari seorang wanita usia 52 tahun tinggal di Surabaya. Ucapan terima kasih. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Terima kasih Pak Erastus dan Pak Widnyo sudah membimbing saya melalui khotbah-khotbah Bapak yang saya lihat melalui YouTube. Saya merasa terberkati dan saya banyak mendapatkan ilmu baru dari Abam. Saya banyak belajar dari pertanyaan dan jawaban yang disiarkan Abam tiap episodenya. Dan saya juga belajar dari nol soal monoteisme. Awalnya tidak paham, tapi sekarang bisa mengikuti Pak. Saya bukan jemaat Rehobot, tetapi saya mengikuti khotbah Bapak dari Bapak dan khotbah Pak Widnyo. Mengenai lagu-lagunya Rehobot, awalnya saya tidak suka, tapi sekarang semakin paham isi dan maknanya lagu-lagu dari Rehobot. Saya tidak bertanya Pak, saya hanya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Erastus yang sudah membimbing dan menggembalakan kami jemaat online ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak dan tim Abam. Salam langit baru dan bumi baru. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Oke, teruskan berikutnya. Ya, berikutnya terakhir dari seorang wanita usia 43 tahun menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Aceh. Shalom Om Eras dan tim Abam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Om Eras atas pelayanan Om dan khotbah-khotbah Om Eras yang sangat berdampak untuk hidup saya sejak usia saya 14 tahun. Dari SMA kelas 1 tahun. SMA kelas 1? Ya. SMA kelas 1 tahun 95 sampai sekarang saya 43 tahun dan sudah menikah. Saya sudah merantau keluar Pulau Jawa sejak tamat kuliah dan sekarang mengabdi di daerah terpencil sebagai tenaga kesehatan. Tapi sampai sekarang tetap update khotbah-khotbah Om via Truth ID. Saya dari latar belakang papa dan mama yang berbeda agama, tapi puji Tuhan mama saya sudah dibaptis oleh Om Eras tahun 2008 lalu. Begitu juga dengan abang saya. Waktu itu berdasarkan kesaksian mama saya, beliau diberkati lewat hidup saya. Diberkati lewat hidup saya dan saya sampaikan kalau saya bisa bertumbuh sejak mendengar khotbah-khotbah Om. Sejak saya mendapat kabar Om disesat-sesatkan, saya sempat sedih. Karena saya mendengar kalau orang-orang yang mengatakan itu adalah beberapa orang yang saya kenal waktu sama-sama aktif di pelayanan, atau bisa dibilang mereka masuk ring 1 orang dekat Om waktu itu. Tapi sejak Om ajarkan untuk diam, saya pun hanya bisa mendoakan mereka. Sama seperti sekarang kami aktif di gereja lokal, tapi entah kenapa beberapa waktu belakangan ini, gembala kami selalu menyinggung tentang Om yang kata beliau pendeta sesat. Kadang-kadang panas juga telinga saya dan suami kalau sudah mendengar hal itu disampaikan di mimbar, dan ingin rasanya berhenti pelayanan di gereja lokal ini. Tapi Om sering bilang untuk tetap jadi berkat walau situasi sekeliling kita tidak menguntungkan dan tidak mengenakan. Dan kami putuskan untuk tetap membantu pelayanan beliau dan tetap mendoakannya. Oh ya Om, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena Om pernah memberi salam amplop yang berisi uang yang nilainya cukup besar kepada suami saya ketika kuliah tatap muka STT Ekumene di Jakarta. Kami sangat terharu karena Om sangat memperhatikan kami yang ada di daerah-daerah. Kalau Tuhan berkenan, suami saya bisa wisuda tahun 2024 ini, Om. Dan semoga saya juga bisa ikut dan bisa jumpa Om Eras untuk melepas rindu. Ya. Saya juga lupa siapa yang saya kasih. Iya, salam amplop. Jadi agak lucu istilahnya. Tapi kalaupun tidak bisa berjumpa tidak apa-apa juga, asalkan bisa bersama-sama kelak nanti di langit baru bumi baru. Iya kan Om? Doa kami Om Eras dan keluarga dan semua tim pelayanan GSKI dan STT Ekumene terus jadi saluran berkat. Sekali lagi terima kasih banyak Om. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ya, tetaplah di gereja itu membantu pelayanan pendeta itu. Tapi menurut saya, kalau sampai dia menyesat-nyesatkan saya, ada yang tidak beres dalam hidupnya. Kalau dia punya Roh Kudus, dia akan tahu siapa saya dan roh apa yang ada pada saya. Tapi bagus kamu berdiam diri saja, nanti kamu akan lihat
siapa dia sebenarnya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. 922. Tuhan berkati.